当今天下纷乱，北木一惊。流水本座。和以魔为伍，自肯。还请见谅。接着。这却是。Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena lebih asik menontonnya secara langsung dibandingkan dengan mendengar ceritanya saja. Dan kembali Mimin ingatkan, konten ini akan menjadi full spoiler. Seperti biasa, bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari Thousand Antum. Di awal series ini, kita dibawa ke Gunung Suandu, yang mana pria bernama Beimo Kunshi datang untuk menepati janji gurunya pada 20 tahun lalu dan bertarung dengan Ketua Sen. Di saat Beimo kesulitan, para bawahannya segera membantunya. Namun Sen dengan mudah menghadapi mereka. Tapi tiba-tiba saja ia merasakan ada yang aneh kepada Ki-nya. Melihat Sen yang kesakitan, mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Dan kita pun diberitahu apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, perselisihan antara sekte sering terjadi. Hingga pada suatu ketika, muncullah seseorang yang hebat bernama Tao Hojin. Dia menulis teknik yang ia pelajari menjadi buku yang dikenal dengan Jilid Yuhyang. 4 buku itu tersimpan di Gunung Suandu, Sekte Tiantai, Istana Beifeng, dan Beimo. Dan 1 bukunya lagi tidak diketahui keberadaannya. Nah, pada saat itu, Hulugu dari Beimo ingin mengumpulkan 5 buku Jilid Yuhyang. Namun dia ini dikalahkan oleh Qi Fenggi, ketua Gunung Suandu terdahulu. Hulugu terpaksa bersumpah selama 20 tahun tidak boleh menginjakkan kakinya di Gunung Suandu dan meninggalkan harta suci Beimo yang bernama cincin bunga emas. Sin lalu berpindah kepada seorang pria bernama Yu Shengyan dan gurunya bernama Yanushi. Karena gurunya telah 10 tahun betapa, Shengyan memberitahu bahwa sejak Qi Fenggi meninggal 5 tahun yang lalu, 10 susunan petarung hebat pun telah berubah dan ada nama-nama baru dalam dunia seni bela diri. Dan ada 1 nama yang membuat mereka penasaran, yang ada Shen Qiao, murid dari si Fenggi. Nah, di saat mereka saling berbicara, Shengyan melihat bercak darah di air dan segera memeriksanya. Yang ternyata itu adalah murid-murid dari Gunung Suandu. Tidak begitu lama, ada seseorang yang jatuh dan diikuti oleh beberapa orang. Yanushi meminta Shengyan untuk menunjukkan perkembangannya selama ini. Namun karena banyaknya musuh, Yanushi pun membantunya. Mereka yang mengetahui itu ada Yanushi segera pergi dari sana. Di saat Yanushi melihat pedang orang itu, mereka pun mengetahui bahwa orang ini ada Shen Qiao, yang ternyata dia kalah dalam pertarungan melawan Beimo. Di saat Yanushi memeriksanya, dia pun mengetahui Shen Qiao mempelajari Jilid Yuhyang. Dia pun meminta Shengyan memberikan pil dahuan dan membawanya ke sekte Bulan Jernih. Dan ia memberikan perintah untuk memeriksa Gunung Suandu. Di saat Shengyan ke Gunung Suandu, ia mendengar sedikit pembicaraan orang-orang di sana.
Dia pun memberitahu gurunya bahwa Gunung Suandu telah menobatkan Yue sebagai ketua baru Gunung Suandu. Dan sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh para tetua Gunung Suandu. Namun Yan Wuxi tidak tertarik dengan masalah di Gunung Suandu karena Shen Qiao lah yang membuat dia sangat tertarik. Tapi Shen Yan merasa Shen Qiao yang telah banyak mendapatkan luka akan menjadi orang yang tidak berguna. Yan Wuxi sangat bersemangat ingin mengajari Shen Qiao dan menjadikannya seperti dirinya. Tapi jika dia hidup menjadi orang idiot, Yan Wuxi memintanya untuk segera menguburnya hidup-hidup. Nah, tidak begitu lama Shen Qiao pun sadar. Shen Yan memintanya untuk tidak banyak bergerak dan menanyakan siapa namanya. Namun Shen Qiao tidak mengingat namanya dan juga kehilangan penglihatannya. 兄台如何称呼？我姓玉，叫玉生烟。 Yan Wuxi memberitahu namanya dan dia ini adalah murid dari sekte Bulan Jernih. Karena kondisinya belum pulih, dia meminta Shen Yan untuk tetap tinggal di sini sampai dia bangun. Beberapa waktu pun telah berlalu dan Shen Qiao sudah bisa berjalan, tapi dia tetap kehilangan penglihatannya. Walaupun dia masih sakit, namun Shen Qiao tidak ingin merepotkan Shen Yan dan gurunya. Mendengar semua itu, Shen Yan tidak menyangka ada orang yang sangat perhatian dan selalu memikirkan orang lain. Walaupun Shen Qiao kehilangan penglihatannya, tapi pendengarannya sangatlah tajam. Bahkan dia ini mampu memenangi permainan Weiqi. Yan Wuxi kembali memeriksanya dan memberitahu kungfunya belum musnah dan masih ada ki di dalam tubuhnya. Tapi dia belum tahu apakah Shen Qiao bisa pulih. Yan Wuxi memintanya untuk ikut bersama Shen Yan pergi ke kediaman penasihat Yan Ziwen dan menghabisi semua orang di sana. Yang mana dia itu adalah mata-mata sekte Hehuan yang sudah lama mencari masalah dengan sekte bulan. Di saat mereka sudah sampai di kota Yi, Shen Qiao yang penasaran tentang masalah ini dijelaskan oleh Shen Yan. Dulu sekte Albijia dan sekte Cermin Ajaib berasal dari sekte Bulan Jernih. Tapi karena ada masalah di dalam keluarga, sekte itu pun terpecah. Dan pada saat itu, sekte Albijia yang dipimpin oleh Yuan Xiushu ingin menguasai sekte bulan di saat Yan Wuxi bertapa. Mendengar semua itu, Shen Qiao merasa seharusnya guru mereka langsung menghabisi ketuanya dibandingkan harus menghabisi anak dan istri Yan Ziwen yang tidak terlibat dalam masalah ini. Shen Yan memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena ini adalah perintah guru mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus mematuhinya. Shen Qiao menanyakan orang seperti apa Yan Ziwen itu. Tidak begitu lama mereka pun sampai. Shen Yan memutuskan untuk beristirahat di sekitar rumah Yan Ziwen. Ia meminta Shen Qiao untuk tetap berada di sini dan ia akan mencari informasi. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang mencarikan obat untuk anaknya. Nah, pada saat itu, anaknya yang melihat Shen Qiao memuji ketampanannya, tapi sayang dia tidak bisa melihat. Ayahnya pun segera meminta maaf atas perkataan anaknya tadi. Dan mereka pun saling berkenalan. Nah, ternyata dia itu adalah Yan Ziwen. Mendengar namanya, Shen Qiao memberikan obat untuk anaknya dan sedikit berbicara kepada Yan Ziwen. Di pembicaraan itu, sepertinya Yan Ziwen merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Pada malam harinya, Shen Yan dan Shen Qiao mulai melakukan misi mereka. Di sana, para penjaga pun dengan mudah dikalahkan oleh Shen Yan. Walaupun tidak bisa melihat, Shen Qiao merasakan ada yang aneh sedang terjadi. Bahkan ia semakin yakin di saat ia terkena darah. Di sisi lain, Shen Yan yang memeriksa rumah itu tidak menemukan siapapun di sana. Dia yang kesal mengetahui ini pasti perbuatan Shen Qiao. Ia membenarkannya karena dia tidak ingin orang tidak bersalah ikut terlibat dalam masalah ini. Ia pun memberitahu berkat informasi yang Shen Yan berikan, ia bisa memberikan peringatan kepada Yan Ziwen. Shen Yan yang kesal segera menyerangnya. Shen Qiao ternyata sudah mengetahui dia bukan murid dari sekte Bulan Jernih.
Karena dia ini masih mengingat pedangnya dulu yang memiliki kata-kata dunia mengalami kesulitan, sungai dan gunung bersedia bersama. Jadi dengan kata-kata itulah dia bisa tahu Sheng Yan bukanlah kakak seperguruannya. Yanushi pun datang dan memberitahu di kota Yi sudah dipenuhi oleh mata-mata bulan jernih. Ia pun memberitahu bahwa keluarga Yan masih berada di sini, yang mana dia curiga dengan batu besar di sana. Sheng Yan pun segera membukanya dan ternyata benar di sana memang ada keluarga Yan. Yanushi memuji kepintaran Yan Xiao, namun dia penasaran bagaimana sekarang dia melindungi mereka. Di saat Yanushi ingin menghabisi mereka, Shen Qiao segera melindunginya. Yanushi pun sangat kesal karena dengan kondisinya itu dia berani melindungi mereka. Shen Qiao memuji apa yang mereka lakukan di malam ini, yang mana dia sudah mengetahui hal ini hanyalah akting saja. Karena pendengarannya sangat kuat, ia bisa mengetahui pukulan dari Sheng Yan sangat percaya diri, sedangkan musuhnya sangat kewalahan. Bahkan ia semakin yakin ketika mengenai darah. Karena Sheng Yan menggunakan sihir, seharusnya tidak ada banyak darah di sana. Dan para penjaga di sana hanya pura-pura mati dengan menggunakan ilmu napas penyu. Yanushi pun hanya tertawa dan meminta mereka untuk menyudahi akting mereka. Walaupun tadi itu hanya akting saja, Yanushi memuji Shen Qiao yang sangat berani melindungi orang-orang dari serangannya. Dia pun memberitahu jati dirinya yang sebenarnya, yang mana Shen Qiao adalah ketua sekte Gunung Suandu. Yanushi mengajaknya untuk bergabung dengan sekte Bulan Jernih, supaya dia ini bisa mengajarinya teknik sihir dan dia bisa menghabisi orang-orang jahat yang sudah melukainya. Tapi dia menolak dan ingin kembali ke Gunung Suandu. Yanushi pun memberitahu di saat dia hilang sampai sekarang tidak ada orang dari Gunung Suandu yang mencari informasi tentang dirinya. Namun Shen Qiao tetap ingin pergi ke Gunung Suandu. Di saat itu juga Yanushi memberikannya setongkat bambu untuk melindunginya. Di saat mereka mengawasi Shen Qiao, ada seseorang di sana. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana orang tadi memberitahu pemimpinnya tentang Shen Qiao yang kehilangan ingatannya. Tapi dia sekarang tidak peduli kepadanya dan memutuskan untuk pergi ke kuil Chuhyuan. Di sini Shen Qiao sampai di kota Funing. Di perjalanan itu, kita pun melihat seseorang bernama Shen Gong. Setelah dirinya bekerja, dia pun pulang ke sebuah kuil. Nah, ternyata di sana ada Shen Qiao dan ada dua orang pengemis. Dua orang ini tidak ingin Shen Qiao berada di kuil tersebut. Tapi jika dia ingin tetap berada di sini, mereka meminta makanannya dan juga barang berharganya. Melihat hal itu, Cheng Gong berbicara kepada Shen Qiao bahwa dia akan mengusir mereka berdua jika dia memberikan kue itu kepadanya. Mereka yang kesal diberitahu oleh Cheng Gong jika mereka ingin merebut kue itu, maka hadapilah dirinya. Di pertarungan itu, Shen Qiao sedikit memberikan bantuan kepada Cheng Gong, dan ia pun berhasil mengalahkan mereka. Di sana, Shen Qiao dan Cheng Gong saling berbicara dan berkenalan satu sama lain. Shen Qiao ingin menumpang beberapa hari di kuil itu. Cheng Gong yang menyadari dia tidak bisa melihat memanfaatkan hal itu untuk meminta uang sewa yang berupa 3 roti isi daging keledai. Shen Qiao pun setuju dan berjanji kepadanya. Walaupun dia tidak bisa melihat, dia memiliki suatu hal yang bisa dia lakukan. Tapi Cheng Gong meremehkannya karena dengan kondisinya itu, dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan seperti dirinya. Dan ia memberikan peringatan kepada Shen Qiao, jika dia tidak memberikan makanannya, maka dia akan menghajarnya dan mengusirnya. Keesokan harinya, Shen Qiao memulai pekerjaannya yang adalah meramal dengan hanya memegang tulang saja. Tapi sampai sore tiba, Shen Qiao tidak mendapatkan satu pelanggan pun.
hingga ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Yanushi. Dia mengejek kondisi Shen Qiao yang dulu adalah ketua sekte dan kini hanya menjadi seorang pengemis saja. Bahkan ia tertawa dengan sangat keras di saat seorang nenek memberikannya uang. Karena Yanushi juga bisa meramal, ia pun meramal nasib Shen Qiao. Tapi Shen Qiao menyadari dia hanya ingin memeriksa kondisinya saja. Yanushi kagum dengan penyembuhannya karena Shen Qiao mempelajari jilid Juhyang. Tapi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya, Yanushi kembali mengajaknya untuk bergabung dengan sektenya. Tapi Shen Qiao sudah membulatkan tekadnya untuk kembali ke Gunung Suandu. Mendengar itu, Yanushi memberitahu bahwa di saat dia menghilang, Gunung Suandu sudah memiliki ketua baru yang adalah Yui, adik seperguruannya. Seketika, Shen Qiao mengalami sakit di kepalanya dan sedikit mengingat masa lalunya. Di perjalanan pulang, kepala Shen Qiao masih mengalami sakit dan terus mengingat perkataan dari Yanushi. Di saat orang-orang membicarakan tentang Gunung Suandu, ingatan masa lalunya mulai melintas di pikirannya. Shin lalu berpindah kepada Sheng Yan. Di saat dia memperhatikan senjata, ia kaget dengan kedatangan gurunya. Sheng Yan memberitahu senjata yang dia temukan dari Gunung Suandu. Yang besar adalah senjata dari Beimu dan satunya tidak dia ketahui. Hingga Yanushi memberitahu bahwa pedang ini berasal dari geng 6 gabungan, yang mana mereka sudah bergabung dengan Beimu. Shin berpindah kepada Chenggong. Dia yang merasa kesal menebak Shen Qiao tidak akan bisa mendapatkan makanannya. Namun dia terkejut Shen Qiao malah berhasil mendapatkannya. Ia pun bingung bagaimana cara Shen Qiao bisa mendapatkannya. Karena Shen Qiao memberitahu dia bisa meramal, Chenggong pun minta diramal. Yang mana dia mengetahui Chenggong pergi dari rumah karena bertengkar dengan ayah atau ibu tirinya. Tapi walaupun dia pergi dari rumah, ibu atau ayah kandungnya pasti tidak akan membiarkannya menghadapi semua hal di luar. Di saat itu juga ada beberapa orang yang datang ke kuil. Shen Qiao memberitahu bahwa jika Chenggong menjadi prajurit, mungkin dia akan berhasil karena di saat ia melihatnya bertarung, ia merasakan Chenggong sangat cocok dalam lingkungan prajurit. Tapi Chenggong tidak terlalu percaya. Shen Qiao pun memberikan satu ramalan lagi, yang mana jika Chenggong tetap berada di tempat itu, dia akan mendapatkan luka. Dan tiba-tiba saja ada 2 pengemis kemarin yang datang dengan membawa teman-temannya untuk membalas dendam. Tapi Chenggong tidak takut dan meminta mereka semua maju kepadanya. Namun malah dia yang dihajar. Karena mereka melihat Shen Qiao, Chenggong meminta mereka untuk menyerangnya. Karena dia itu memiliki banyak uang. Salah satu dari mereka pun mencoba memalaknya. Karena dia terus memaksa, Shen Qiao pun menyerangnya. Namun kondisinya masih belum pulih. Geng pengemis pun memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. Tapi Shin malah berpindah kepada Sheng Yan yang sedang menyelidiki kelompok 6 gabungan. Yan Puyi yang adalah wakil ketua geng 6 gabungan ditugaskan untuk melindungi barang berharga di dalam peti. Hingga barang itu sampai di tangan Master Suyin. Kita pun jadi tahu bahwa Kun Sila yang memberikan perintah kepada mereka. Kembali ke kuil, geng pengemis yang kewalahan melawan Shen Qiao penasaran siapa dirinya itu. Namun Shen Qiao tidak memberitahu dan kembali bertarung dengan mereka. Di tengah pertarungannya, Shen Qiao mulai kembali mengingat teknik pedang yang dulu ia pelajari. Shen Qiao mengancam akan menusuk mata mereka jika tidak pergi dari tempat ini. Nah, di saat mereka pergi itu, Shen Qiao kelelahan dan mulai kembali mengingat masa lalunya. Shin pun berpindah ke kuil Juhyun, yang mana Shen Qiao akhirnya sadar.
Cheng Gong memberitahu bahwa dia sudah tertidur selama 2 hari. Untung saja ada biksu Cuyun yang merawatnya dan membawa mereka kemari. Karena kungfunya bagus, Cheng Gong berencana membawa Shen Qiao untuk masuk geng 6 gabungan. Namun Shen Qiao memberitahu bahwa dia ini ingin kembali ke Gunung Suandu. Karena ada seseorang yang memberitahu dia berasal dari tempat itu. Cheng Gong ingin ikut bersamanya dan menjadi murid Shen Qiao. Bahkan Cheng Gong sampai memberikan hormat kepadanya. Namun Shen Qiao tidak bisa menjadikannya murid. Namun dia bisa mengajari beberapa jurus yang masih dia ingat. Tidak begitu lama, mereka mendengar sesuatu dan melihat beberapa orang yang datang. Yang ternyata itu adalah Yun Fuyi. Cheng Gong ingin berbicara dengan mereka untuk mencari kesempatan bergabung dengan geng 6 gabungan. Tapi Shen Qiao memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Nah, di sana Shen Qiao